Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin video ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang bagaimana alur atau step by step pendaftaran di KUA. Ini semua yang aku urus ya, urus pemberkasan KUA sebelum menikah itu aku. Jadi aku mau sedikit sharing aja nih, mungkin kalian ada yang bingung gimana langkah pertamanya seperti apa, terus harus kemana dulu. Nah, kalian tonton terus video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke ceritanya ya, kalian subscribe dulu channel YouTube aku ini, dan juga jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian yang lagi kebingungan nih, gimana sih mau daftar nikah tuh harus kemana dulu, harus apa dulu gitu kan. Kalian bisa share video ini ke sosial media yang kalian punya, oke? Sekarang lanjut ke ceritanya. Nah, jadi awal mulanya kalian harus punya berkas-berkas dari si calon pengantin pria ya, atau calon suami kalian. Nah, jadi kalian harus minta dulu nih berkas-berkas dari calon suami kalian. Apa sih berkas-berkasnya ya? Cuman berkas-berkas biasa aja seperti kayak KTP, K ya, sama kalau bisa kalian punya fotokopi ijazahnya juga. Jadi mending dibawa aja semua berkas-berkasnya, biar kalian nggak bolak-balik kayak aku. Lain KTP, KK, suami kalian harus ke desa dulu. Nah, sebelum ke desa ya, itu tuh ada stepnya ya. Jadi kalian harus ke RT RW dulu untuk meminta surat pengantar ya. Jadi kalian harus ke RT RW dulu untuk membuat surat pengantar, untuk dibuatkan surat N1 sampai N5 gitu deh guys. Calon suami kalian dapat dari RT RW, terus langsung ke desa kelurahan gitu untuk minta N1 sampai N5 nya itu gitu. Nah, nanti di desanya itu biasanya beda-beda ya guys. Kalau di desa aku itu kemarin menolak berkas dari calon suami aku karena berkasnya tuh beda gitu loh, nggak seperti yang biasanya. Terus aku dikasih lihat, ini contoh N1, N2, N3, N4, N5 foto, aku kirim ke calon suami aku. Nah, berkas-berkasnya itu aku kirim lagi ulang ke calon suami aku. Kirim karena aku ini LDR ya guys, jadi aku di Jogja, calon suami aku Jawa Barat di Pangandaran, jadi aku harus ngirim via ekspedisi. Nah, aku pakai yang paling cepat biar cepet, soalnya mepet banget ya waktunya. Kirim udah diperbaiki ya, tinggal ditanyain lagi apa aja yang harus dilengkapi. Waktu itu yang harus dilengkapi baik itu nggak cuman N1 sampai N5 aja, dilengkapi itu kayak akte kematian, karena mah dari suami aku tuh udah nggak ada, jadi harus ada akte kematian. Nah, kalau misalnya masih ada, KTP kedua orang tua juga harus ada, dan buku nikah ya, buku nikahnya orang tua itu harus ada. Nah, kalau misalnya udah bercerai nih, harus ada juga akte cerainya ya. Kayak aku kan mama sama papa aku udah cerai, jadi harus ada akte perceraiannya ya, bendel gitu, terus dikirim lagi ke Jogja. Setelah sampai aku langsung ke desa lagi, cuman kurang saksi, KTP saksi. Jadi saksinya itu harus ada KTP-nya karena nanti bakalan dicek pas hari H. Nah, kalau aku saksinya itu dari pihak laki-laki sama pihak perempuan. Nah, kalau dari aku itu om aku, kalau dari suami aku itu sama sih om juga. Udah lengkap kan, itu cuman tinggal di foto terus aku print aja. Udah lengkap, udah dikasih N2 NN gitulah, sama kayak punya suami aku, dikasih yang asli, terus aku suruh fotokopi. Ya udah aku fotokopi. Nah, terus pas di desa itu dikasih tahu guys, kayak nanti kalau dimintain sama di KUA-nya, nanti dikasihnya yang ini ya, yang fotokopian, jangan yang asli, karena nanti takutnya ada apa-apa kalau yang asli gitu loh. Mending yang dikasih yang fotokopian. Oke ya, kita
manut-manut aja tuh. Terus abis itu ke KUA lah kita. Ingat ya, KUA-nya KUA tempat di mana kita akan menikah. Ijab kabulnya tuh di mana ya. KTP aku itu di Tegalrejo ya guys, di kota, di Yogyakarta. Tapi aku nikahnya itu di Melati. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena aku itu nikahnya nggak di KUA-nya, jadi booking hotel gitu, booking aula hotel gitu. Kan menurut aku mending nyewa hotel aja sekalian, biar orang tua, saudara-saudara bisa nginep sekalian di hotel tersebut, biar nggak lama di jalan gitu. Maksudnya kayak papa aku lah ya, misalnya papa aku datang jauh-jauh dari luar kota, datang langsung aja gitu, bangun tidur langsung pakai baju segala macem langsung ke atas gitu, kan enak ya, daripada harus di perjalanan dulu gitu loh. Mendingan kayak gitu aja sih, kalau aku sih simple aja. Karena aku KUA-nya beda dengan KUA KTP, aku harus minta surat dari KUA yang KTP. Jadi pergi ke KUA dulu untuk minta surat rekomendasi nikah di KUA tersebut gitu loh, di KUA di mana yang nantinya aku bakalan nikah di situ. Itu cuma selembar sih, kita dapatnya cuma selembar. Dan setelah itu nggak bayar sama sekali ya guys, di KUA KTP kita nggak bayar sama sekali. Saya juga kita nggak bayar sama sekali ya. Setelah itu, setelah udah semuanya full ya, data-data berkas-berkas kekumpul, langsung ke KUA. Ke KUA nanti bilang sama petugas yang di sana kalau mau daftar untuk menikah. Nanti ada salah satu petugas yang bakalan ngecekin berkas-berkas kalian ya, nanti tuh dipisah-pisahin gitu, mana yang, kalau aku sih kemarin aku kasih semua nih satu bendel yang dibendelin sama desa, aku kasih semua. Ada yang kepake, ada yang enggak. Jadi sama petugas yang di KUA itu dipilihin nih mana nih yang menjadi persyaratan sama yang enggak gitu. Ternyata di KUA tempat aku ya di Melati itu harus pakai yang asli. Jadi kan kalau kata desa yang kata aku itu tuh nggak boleh ngasihin yang asli, sama yang di KUA-nya, petugas KUA-nya itu harus yang asli. Ya udah aku kasih aja yang asli nih tuh. Udah semua. Waktu itu aku cuman kurang akte cerai sama bayar aja, udah tinggal itu aja. Kalau nggak cerai kita harus kasih fotokopi buku nikah orang tua, karena waktu itu tuh KUA-nya tuh bilang bahwa harus dilihat tahun berapa orang tua kita menikah, biar bisa tahu gitu loh, ini walinya itu boleh nggak untuk jadi wali kita pas nikah nanti gitu loh. Jadi aku juga baru tahu sih kalau itu tuh dipertimbangkan juga gitu loh. Kayak kan misalnya aja nih, orang tua aku nikahnya di 2000 bulan Mei gitu, aku lahirnya di tahun 2000 juga, dan bulannya misalnya Agustus gitu. Itu kan Mei ke Agustus itu kan jaraknya deket dan kurang dari 9 bulan. Nah itu tuh mungkin nggak boleh jadi walinya, jadi ayah dari aku tuh nggak boleh jadi walinya, mungkin kayak gitu ya. Tapi kan kalau di akte perceraian itu tanggal nikahnya berapa dan tanggal perceraiannya kapan. Tapi aku nggak tahu ya di KUA yang lain tuh kayak gitu apa enggak, karena waktu itu aku sempet nanya juga ke teman-teman aku yang ngurusin nikah juga, ternyata mereka tuh nggak kayak gitu, malah kayak kok cuman aku aja sih yang digituin gitu. Tapi nggak apa-apa, karena nggak masalah juga, karena aku lahirnya 2 tahun setelah orang tua aku menikah gitu, jadi aman. Nah selain itu ya nanti ditanyain surat perwalian, kayak sanggup untuk menjadi wali. Jadi waktu itu papa aku suruh bikin surat wali atau apa aku lupa ya, nanti aku bakalan taruh contohnya di sini. Terus abis itu udah semua selesai, berkas-berkas oke. Sebenarnya ya sebelum pas hari hanya pun kalian mau ngasih berkasnya pun nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya emang susah, misalnya jauh nih perwalian,
surat walinya tuh susah, jauh di luar Jawa apa di mana gitu, itu tuh nggak apa-apa, nanti dikasihnya telat-telat gitu nggak apa-apa, tapi lebih baik tuh secepatnya, karena ketika kita udah bayar ke KUA-nya itu tuh diproses bukunya, jadi kita tuh pas nikah itu nanti langsung jadi gitu loh bukunya tuh. Jangan sampai habis nikah, habis akad nih, buku nikahnya tuh gak dikasihin ke kita, nanti kita yang ambil sendiri di KUA, karena harus lengkap dulu persyaratannya baru kita ambil gitu. Jangan sampai kayak gitu ya guys. Jadi lebih baik surat-suratnya itu dilengkapi dulu. 7 lah, Hamin 7 apa Hamin 2 minggu gitu nggak masalah gitu. Kasihlah bill untuk pembayaran ya. Jadi kita, karena aku ini di hotel ya, karena aku di hotel jadi harus ada bayar ya untuk KUA-nya itu sebesar 600.000, dan itu dibayar oleh suami aku, karena menurut aku yang mau ngawinin aku itu suami aku, jadi yang harus bayar adalah suami aku gitu. Waktu itu aku pakai uang suami aku 600.000 ya, dan kebetulan uangnya itu udah semuanya di aku, jadi aku tinggal mengelola aja. Terus abis itu udah bayar ya, dikasih waktu sekitar seminggu atau 2 minggu gitu untuk ngasih tanda pembayarannya ke KUA. Nanti sama pihak dari KUA-nya itu nanti dikasih tahu ini untuk bimbingan pranikah, ada jadwal hari apa aja, kalian bisanya kapan, nanti kalian tinggal pilih aja tanggal yang kalian bisa ya. Kalau waktu itu aku tuh pas tiap hari Selasa, jadi pas Januari itu Selasa. Aku ini LDR ya sama suami aku, jadi aku cuman via video call aja, dan suami aku pas lagi kerja, nggak tahu fokus atau enggak, yang jelas ya gitu. Untuk cerita lebih lanjut tentang bimbingan pranikah habis ini aku bakal bikin, jadi jangan lupa subscribe ya, biar kalian tahu setelah ini step apa yang alamin, yang pelajari gitu ya. Jadi ini penting banget buat kalian yang mau nikah. Nah udah segini aja ya step-step mana kalian mendaftarkan berkas-berkas untuk menikah gitu ya. Aja video dari aku ya, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian, pengalaman dari aku, step-step gimana pemberkasan untuk ke KUA gitu ya, dari KUA mana ke KUA mana. Untuk KUA yang sesuai dengan KTP mungkin bakalan lebih simple ya daripada aku, karena aku tuh KUA-nya pindah, jadi harus punya surat rekomendasi dari KUA KTP. Kita yang udah dapat berkas dari calon pengantin pria, kita sebelum ke desa itu kita ke RT RW juga untuk minta surat pengantar ke desa gitu ya guys. Jadi semuanya itu terstruktur, harus ke RT RW dulu baru ke desa. Ya udah segini aja, jangan lupa di subscribe guys. Bye bye, see you on my next video.